Anda pikir Anda sudah sopan? Coba pikir lagi. Anda pikir Anda sudah disiplin? Tunggu dulu. Kita sering bicara tentang Jepang, teknologinya maju, animenya keren, makanannya enak, tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Budaya mereka. Aturan mereka. Bukan aturan tertulis seperti hukum pidana. Bukan. Ini lebih dalam. Ini tentang etika. Tentang bagaimana cara hidup yang benar menurut mereka. Jepang itu negara yang dibangun di atas pondasi kedisiplinan dan sopan santun yang luar biasa. Mereka punya konsep wa, yang artinya harmoni. Anda tidak bisa seenaknya melakukan apa yang Anda mau. Jadi jangan kaget kalau senyum ramah mereka bisa berubah jadi tatapan dingin hanya karena Anda melakukan sesuatu yang dianggap tidak sopan. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap? Siap untuk melihat kebiasaan-kebiasaan kita yang ternyata haram di sana? Ini bukan soal benar atau salah. Ini soal perbedaan budaya. Saya akan bongkar 7 kebiasaan yang paling bikin orang Jepang kesal. Smart people, listen. Jadi sebelum Anda pesan tiket ke Tokyo atau Osaka, ada baiknya Anda belajar dulu. Mari kita mulai. Hitam putih, diam itu emas. Pernah naik kereta di Jakarta? Atau di kota besar lainnya di Indonesia? Pasti ramai. Orang teleponan kencang-kencang, tertawa terbahak-bahak. Sekarang, coba lakukan itu di dalam kereta di Jepang. Saya jamin, Anda akan jadi pusat perhatian. Anda akan ditatap dengan tatapan paling tajam yang pernah Anda lihat. Karena di Jepang, ruang publik, terutama transportasi umum seperti kereta dan bus, adalah zona hening. Seorang nenek menepuk pundaknya dengan lembut, lalu menempelkan jari telunjuk di bibirnya, isyarat "Sss." Nikmati makananmu, jangan berlari. Di Indonesia, makan sambil jalan itu biasa. Beli es krim dinikmati sambil jalan-jalan di mall. Praktis kan? Tapi di Jepang, kebiasaan ini dianggap sangat tidak sopan, bahkan cenderung jorok. Orang Jepang punya prinsip bahwa makan adalah sebuah ritual yang harus dihormati. Coba Anda pikirkan, remah makanan bisa jatuh. Turis beli es krim di Asakusa, Tokyo. Penjual berlari mengejarnya. Bukan untuk marah, makan di area sekitar kios. Habiskan makanan Anda di sana, baru setelah itu melanjutkan perjalanan. Jadi ingat, di Jepang, nikmati makanan Anda. Berhenti sejenak. Dunia tidak akan runtuh hanya karena Anda makan sambil duduk 5 menit. Kebiasaan nomor 3, memberi tip. Niat baik yang salah alamat. Di banyak negara barat, kadang bahkan wajib. Tapi jangan coba logika ini di Jepang. Memberi tip di Jepang bukan hanya tidak perlu, tapi bisa dianggap penghinaan. Penginian. Niat din at 5 ni my grady. Karena dalam budaya kerja Jepang, pelayanan terbaik adalah standar. Itu kebanggaan mereka. Ketika Anda memberi tip, seolah-olah Anda bilang, gaji kamu pasti kecil ya. Jangan kaget kalau pelayannya akan mengejar Anda keluar restoran. Mereka akan mengira Anda lupa dan berusaha mengembalikannya. Mereka akan bersikeras sampai Anda ambil kembali. Ucapkan gochiso sama deshita. Ucapkan arigatou gozaimasu sambil sedikit membungkuk. Pujian tulus lebih berharga daripada uang receh. Kebiasaan nomor 4, membuang sampah sembarangan. Kebersihan adalah segalanya. Tapi ada satu paradoks yang membingungkan banyak turis. Mencari tempat sampah di ruang publik itu susahnya minta ampun. Di sini tempat sampah ada di mana-mana. Tapi sampah juga di mana-mana. Di sana tempat sampah langka, tapi lingkungannya tetap bersih. Rahasianya sederhana, tanggung jawab pribadi. Contoh, vending machine, Anda minum sampai habis, lalu membawa botol kosong. Anda simpan di dalam tas Anda. Kebiasaan ini ditanamkan sejak dini. Anak-anak sekolah di Jepang tidak hanya belajar matematika dan sains. Mereka juga bertugas membersihkan sekolah mereka sendiri. Menyapu kelas, mengepel lorong, membersihkan toilet. Tidak ada petugas kebersihan di sekolah. Semua dilakukan oleh siswa dan guru. Tujuannya apa? Untuk menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka. Jadi ketika mereka dewasa, kebiasaan untuk menjaga kebersihan sudah mendarah daging. Kelangkaan tempat sampah ini adalah dampak dari serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo pada tahun 1995. Tapi alih-alih membuat Jepang jadi kotor, yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakatnya beradaptasi. Jadi jika Anda ke Jepang, siapkan kantong plastik kecil di tas Anda. Itu akan jadi teman terbaik Anda. Jangan jadi turis yang meninggalkan jejak sampah. Kebiasaan nomor 5, menyerobot antrean. Disiplin adalah kunci. Antre. Satu kata yang sederhana, tapi pelaksanaannya seringkali sulit di negara kita. Kita sering lihat orang menyerobot, pura-pura kenal orang di depan. Di Jepang, hal seperti ini tidak terbayangkan. Mengantre adalah sebuah seni kedisiplinan yang mereka kuasai dengan sempurna. Antrean naik kereta, antrean kasir,
Antrean, restoran ramen populer. Antrean masuk toilet. Mereka akan berbaris dengan rapi, tertib, dan sabar. Tidak ada drama, tidak ada sikut-sikutan. Semuanya berjalan dengan tenang dan teratur. Bagi orang Jepang, menyerobot antrean adalah pelanggaran berat terhadap tatanan sosial. Itu menunjukkan bahwa Anda egois. Anda merasa waktu Anda lebih berharga daripada waktu orang lain yang sudah menunggu lebih lama. Ini sangat bertentangan dengan semangat kebersamaan dan saling menghargai. Mereka rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan edisi terbatas suatu barang, atau untuk mencicipi makanan di restoran terkenal. Bagi mereka, proses menunggu itu adalah bagian dari pengalaman. Reaksi yang akan Anda dapatkan mungkin lebih buruk, keheningan yang canggung, dan tatapan tajam. Bahkan, di peron stasiun kereta, ada garis-garis di lantai yang menandai tempat pintu kereta akan terbuka. Mereka menunggu penumpang yang turun selesai keluar semua, lalu masuk satu persatu secara berurutan. Jadi, ketika Anda di Jepang, temukan ujung antreannya, yung dan berdiri di Senshfishra. Stuen gazlan pitamet with blamed. Hargai atau Anda dianggap bodoh. Jadi sudah jelas kan? 7 kebiasaan. Berisik di tempat umum, makan sambil jalan, memberi tip, buang sampah sembarangan, menyerobot antrean, masuk rumah pakai sepatu, berendam di onsen tanpa mandi dulu. Semua ini adalah hal-hal yang mungkin kita anggap sepele. Hal-hal yang menjadi bagian dari keseharian kita. Tapi di Jepang, itu adalah masalah besar. Itu adalah garis batas antara orang yang beradab dan yang tidak. Penting untuk kita sadari bahwa ketika kita memasuki negara lain, kita adalah duta bagi negara kita sendiri. Kalau kita bersikap seenaknya, bukan hanya kita yang dapat cap jelek, tapi semua orang dari negara kita bisa ikut terkena imbasnya. Oh, orang Indonesia memang begitu ya? Menghargai budaya lokal bukan berarti kita kehilangan jati diri. Justru sebaliknya, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang cerdas. Cerdas secara emosional dan sosial. Perjalanan adalah tentang belajar tentang cara hidup yang berbeda. Membuka pikiran kita bahwa dunia ini tidak hanya berputar di sekitar kebiasaan kita saja. Jepang memberikan pelajaran tentang disiplin, rasa hormat, kepedulian terhadap sesama. When in Rome, do as the Romans do. Saat di Jepang, bersikaplah seperti orang Jepang, agar perjalanan Anda lebih menyenangkan, agar Anda diterima dengan baik. Pikirkan itu. This is hitam putih. And for that, you need a smart brain.